ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة والدينا وارحمهم كما ربنا صغارا خصوصا والدتنا المرحومة حج حليم بنت حج عبد الحليم وإلى حضرة مربي روحنا المقبولة يحيى نصر الرحيم وإلى حضرة شيخ جلال النصيحة وإلى حضرة شيخ عربي الجابر البنتاني بركاتهم وانوارهم وصلحهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا رشدنا وعلمنا من شر أنفسنا شر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه ومدنا بأسراره وأعد علينا من بركاته في الدارين آمين. قال sampai mana kemarin? Innal malaika. Wa qala al malaika. Wa qala innal malaikata. Wa qala fil aba'abud. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innal malaikata yatakarrahuna minal mutakallimina fil masjidi bi kalamil lagwi. Para pecinta-pecinta kitab kuning yang saya banggakan dan saya muliakan. Wa qala dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata sesungguhnya malaikat, innal malaikata sesungguhnya malaikat itu yatakarrahuna tersakiti. Siapa malaikat? Tersakiti dari siapa? Minal mutakallimina daripada orang-orang yang ngobrol. Minal mutakallimina daripada orang-orang yang berbicara fil masjidi di dalam masjid. Fil masjidi di dalam masjid bi kalamil lagwi dengan ucapan yang tanpa guna. Apa yang dimaksud dengan kalamul lagwi? Ay bika bil kalamil batili, yaitu ucapan yang batil. Ay bil kalamil batili, yakni dengan ucapan yang batil. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat merasa tersakiti dengan orang-orang yang kalau di masjid ngobrol obrolan yang kagak ada gunanya. Wal juri, dan omongan yang aljur. Omongan aljur itu yang seperti apa? Al kalamul ma'ilu 'anil haqq. Omongan yang condong atau omongan yang jauh daripada kata kebenaran.
Al-kalamul ma'ilu 'anil haqq, ucapan yang jauh dari kebenaran. Ngabluk, malaikat kagak demen orang-orang yang di dalam masjid ngobrol gak karu-karuan, yang obrolannya kagak ada gunanya dan omongannya penuh dengan abluan. Ablu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarrul buqa' syarrul baqa'i syarrul baqa'i. Ma ma'na al-baqa'? Al-baqa' bima'na al-bilad, bima'na al-bilad, bima'na al-qaryah, bima'na tempat. Syarrul baqa'i, seburuk-buruk tempat. Ay baqa'ul buldan, tempat di sebuah negara, negeri. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, syarrul biladi, seburuk-buruk tempat di sebuah negara. Aswaquha, pasarnya. Jadi seburuk-buruk tempat itu pasar. Lima yaqa'u, lima terhadap perkara yaqa'u yang terjadi biha di dalam aswaq. Terjadi apa? Minal ghish, daripada penipuan, wal aiman al kadhibati, sumpah palsu, sumpah bohong, sumpah dusta. Apa alasan kenapa Rasulullah sampaikan bahwa pasar itu adalah seburuk-buruk tempat? Karena kebanyakan tindakan ghosh. Ghosh itu apa tadi? Apa ghosh? Penipuan dan sumpah palsu itu terjadi. Orang nimbang nggak sesuai dengan ukurannya, itu penipuan. Kemudian jeruk dibilang manis, itu sampai di rumah asam. Yang jualan orang Madura, begitu komplain dibantah, bapak beli 2 kilo aja pakai marah-marah, saya berpeti-peti kagak marah. Ini cerdas orang Madura ini ya. Bapak beli 2 kilo doang pakai marah-marah, saya berpeti-peti nggak marah. Hebat nih orang Madura. Banyak juga terjadi sumpah palsu. Nah, makanya hati-hati buat para pedagang tuh. Jangan sampai menimbang barang dagangannya tidak sesuai dengan ukuran. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan yastawfu. Jangan sampai kalau pengen berkah mengurangi timbangan. Wa khairul baqa'i, sebaik-baik tempat, masajiduha, masjid yang ada di wilayah itu. Sebaik-baik tempat adalah seburuk-buruk tempat pasar, sebaik-baik tempat masjid. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, syarrul buldani, seburuk-buruk tempat yang ada di sebuah negeri, sebuah wilayah. Aswaquha, pasar-pasarnya. Wa khairu baqa'iha, dan sebaik-baik tempat yang ada di sebuah negeri adalah al-masajidu, masjid. Karena kebanyakan kalau kita udah di pasar lupa, udah banyak lalainya kita. Jadi ingat dan lalainya kita terkadang tergantung pada tempat.
Kita kalau lagi tempat yang seneng, kita lupa sama Allah. Itu rata-rata kita begitu. Kita lagi berada di satu tempat yang enak gitu ya, kita lupa. Kalau dia di masjid, pikiran kita kemana-mana, terlaluan. Pasti kalau di masjid, yang kita pikirin ibadah. Maka daripada itu, pentingnya bagi kita untuk memilih tempat yang kira-kira tempat tersebut bisa menjadikan kita selalu eling, selalu ingat sama Allah. Ada tempat-tempat yang memang bisa membangkitkan semangat ibadah kita. Salah satu di antaranya ini masjid. Makanya disampaikan bahwa masjid itu adalah khairul baqa. Nah, turunan masjid itu apa? Ya majelis ilmu, kumpul dengan orang-orang soleh, silaturahim ke guru, ke kiai-kiai, ziarah ke makam aulia. Ini bagian daripada untuk kita mengingatkan diri kepada Allah. Ini alasan kenapa pasar disebut sebagai syarrul baqa, masjid disebut sebagai khairul baqa. Rawah meriwayatkan akan hadis ini siapa Al-Hakim Imam Hakim an Jabir bin Mut'am. Wa huwa hadisun sahih, ini hadis sahih. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, syarrul majalisi, seburuk-buruk majelis, tempat duduk adalah al-aswaq wa turuq, pasar dan jalanan. Seburuk-buruk tempat, pasar sama jalanan. Mau di jalanannya, mau di pinggir jalannya. Orang kalau udah di jalanan, udah kadang yang ada emosi aja ya. Naik motor, tiba-tiba disalip, yang keluar kalimat di luar kontrol. Kadang ujungnya doang. Ya apa itu? Ya. Jadi disebut sebagai syarrul majalis. Teman kita kalau lagi naik motor disalip, nggak terima. Hah? Ujungnya doang. Ya. Kucing, gitu. Sebutannya udah spontan, kucing, gitu. Mau di jalanannya, mau di pinggir jalannya. Makanya kita kalau di jalanan udah banyakin istighfar aja kan, sama banyakin sholawat. Kita nggak tahu kondisi di jalanan. Yang namanya di jalanan ya, kita udah hati-hati dari belakang. Kita ngebut nabrak gitu. Di pinggir jalan juga begitu. Berbagai macam maksiat bisa kita lihat. Ini syarrul majalis, al-aswaq wa turuq. Wa khairul majalisi, sebaik-baik majelis, al-masajidu, masjid-masjidnya. Lalu bagaimana kalau kita nggak mampu untuk duduk di masjid gitu ya? Kita nggak bisa karena kesibukan kita atau hal yang lainnya duduk di masjid. Fa illam tajlis, apabila kau tak mampu untuk duduk fil masjid, di masjid, falzam, maka tetapkanlah dirimu baitaka, untuk menetap di rumah aja udah. Kita nggak bisa untuk datang ke masjid kan gitu, mungkin karena faktor satu dan lain hal, malas dan lain sebagainya, ngantuk, capek, udah diem aja di rumah. Kita nggak bisa datang ke majelis ilmu, udah jangan pakai nongkrong di tempat yang lain, tetap aja udah di rumah. Sebab ketika kita nanti beloknya kemana-mana, akhirnya lebih banyak dosa yang kita lakukan. Rawah meriwayatkan akan hadis ini siapa At-Tabarani, Imam At-Tabarani, an Wa'ilatin, dari Wa'ilah bi isnadin hasanin, dengan kualitas hadis yang hasan.
Wa qala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala, apabila masuk, ahadukum, siapa ahadukum, salah seorang di antara kalian, idza dakhala, apabila masuk, siapa ahadukum, salah seorang di antara kalian, masuk ke mana? Al masjid, masjid. Fala yajlis, maka jangan duduk siapa man, siapa ahad, hatta yusalliya, sehingga dia salat rakaat ini, 2 rakaat. Kalau masuk masjid jangan duduk ya, karena masjid punya hak. Apa haknya masjid? Untuk dilakukan salat 2 rakaat yang disebut dengan salat tahiyatul masjid. Rawah, meriwayatkan akan hadis ini siapa? Ahmad, Imam Ahmad, wal Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslim, Imam Muslim, wa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan Tirmidzi, wa Nasa'i, dan Nasa'i, wa Ibnu Majah. Mereka semua dapat dari mana? An Abi Qatadah, dari Abi Qatadah. Wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah dapat dari mana? An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Qala Al-Aqami, berkata Syekh Al-Aqami, naklan, menukil, an ba'dihim, dari sebagian di antara mereka, hadzal adadu, adapun bilangan ini, li aktsarihi, bilangannya, bilangan yang mana? Yusalli raka'ataini. Oh, la mafhumah belum ya? Hadzal adad, adapun bilangan ini, la mafhumah, tidak difahami li aktsarihi, untuk kebanyakannya daripada 2 rakaat itu. Bittifaqin, menurut kesepakatan ulama. Waktulifa, dan diperselisihkan, fi aqallihi, di dalam minimal mengerjakan tahiyatul masjid. Wasahihu, adapun yang sahih, yaitu i'tibaruhu, i'tibarnya Al-Alqami, ungkapannya Al-Alqami, fala tata'adda, tidaklah melakukan, apa hadhihi sunnatu, kesunahan ini, bi aqal min raka'ataini, kurang dari 2 rakaat. Jadi yang namanya sholat sunat tahiyatul masjid itu adalah 2 rakaat. Al-Alqami menukil dari sebagian para ulama, jumlah 2 rakaat ini tidak dipahami bahwa jumlah tersebut sebagai kebanyakan ya, jumlah yang maksimal gitu ya, jumlah maksimal. Artinya kalau jumlah maksimal kan 1 boleh, ya nggak? 2 boleh itu. Nah, kaitan dengan berapa minimal daripada kita melakukan sholat sunat tahiyatul masjid, ya minimalnya 2 rakaat. Kalau 1 rakaat bukan tahiyatul masjid namanya. Wattafaqa a'immatul fatwa, wattafaqa, sepakat siapa? A'immatul fatwa, para imam-imam fatwa, ala annal amra, bahwasanya perkara ini, ala annal amra, atas bahwasanya perkara ini, perkara yang mana? Salat 2 rakaat ketika masuk, fi dzalika, dalam yang demikian itu, demikian seseorang yang masuk masjid, lin nadbi, hukumnya sunnah. Ulama sepakat. Ulama yang mana?
para imam-imam ahli fatwa bahwasanya mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid hukumnya adalah sunnah. Tsumma qala, kemudian berkata siapa Al-Azizi, Imam Al-Azizi, wa idza jalasa, gimana ketika seseorang tiba-tiba langsung duduk aja karena dia lupa gitu ya, masuk masjid ujuk-ujuk dia langsung duduk, lupa dia belum kerjain sholat tahiyatul masjid. Ini kan berlaku nggak hanya pada saat kita mau sholat. Kalau kita rapat di masjid, sebelum kita rapat disunnahkan kita tahiyatul masjid dulu. Ya, jadi tidak hanya pada saat kita mau sholat doang. Apa kata Imam Al-Azizi? Wa idza jalasa, apabila duduk siapa ahad, seseorang, nasian dia lupa, au sahian atau lalai, wa qasara, sementara waktu pisahnya itu waktu, wa qasar dan singkat ya, dekat, wa qasara dan dekat, wa qasara dan dekat apa, al faslu waktu jedanya, jeda antara duduk sama ingetnya dia, duduk sama ingetnya dia ya. Wa qasara dan singkat, singkat itu maksudnya apa, pendek, apa al faslu ya, apa al faslu, jeda antara duduknya dia sama ingetnya. Syuri'a, maka disyariatkan lahu bagi seseorang apa, fi'luha, mengerjakan tahiyatul masjid. Begini contohnya, begitu masuk masjid ujuk-ujuk langsung dia duduk. Begitu dia duduk dia inget, ya Allah belum sholat sunat tahiyatul masjid, langsung diri. Kalau memang jedanya masih sedikit ya. Tapi kalau udah terlalu lama, 15 menit, setengah jam, udah nggak ada syariat lagi. Gimana caranya? Keluar dulu, keluar termasuk sholat. Watatakarrara, dan berulang-ulang. Nah ini watatakarrara, dan berulang-ulang melakukan sholat tahiyatul masjid bitakarrurid dukhuli, dengan berulang-ulangnya masuk ke dalam masjid. Contoh, kita udah masuk ke masjid, melakukan sholat tahiyatul masjid nih, duduk dah tuh. Akhirnya karena ada hajat, kita pulang dulu. Rumah kebetulan dekat sama masjid. Begitu pulang, kita balik lagi ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Ini yang dimaksud ya, bitakarrurid dukhul ya, berulang-ulang sholat tahiyatul masjid ya, disesuaikan dengan keluar masuknya kita. Begitu kita masuk tahiyatul masjid, keluar masuk lagi tahiyatul masjid lagi. Walau an qurbin, meskipun cuman bentaran doang, bentaran keluar masjid. Iya, mandi beli gorengan keluar, balik lagi. Disunahkan dia sholat sunat tahiyatul masjid. Udah beli gorengan, lupa belum beli rokosin, beli rokosin, balik lagi, sunah lagi. Lah kopinya belum dibeli, dia balik lagi beli kopi, bayang lagi. Meskipun keluarnya entaran doang ya. Walau an qurbin, walau kana an qurbin, meskipun hanya cuma sebentaran doang. Dekat gitu ya. Dekat berarti kan sebentaran. Wa yukrahu, dan dimakruhkan apa ayat jelisa, duduk min ghairi tahiyyatin, tanpa tahiyatul masjid. Makruh hukumnya kita masuk masjid langsung duduk tanpa tahiyatul masjid. Bila udrin, ketika memang tidak ada uzur.
Ada uzur itu maksudnya bagaimana? Contoh kita masuk ke masjid ternyata sholat berjamaah udah dimulai. Udah nggak usah pakai tahiyatul masjid, langsung aja kita ikut sholat berjamaah. Hatta ketika kita sholat tahiyatul masjid, tiba-tiba muadzin sudah iqamah. Kita baru dapat 1 rakaat. Muadzin langsung iqamah, batalin langsung kita ikut sholat berjamaah. Karena menjumpai takbiratul ihramnya imam jauh lebih afdal daripada kita melanjutkan sholat sunat tahiyatul masjid. Bisa dipahami ini? Wa tahsulu, dan bisa mencapai, bisa mendapatkan, bisa tercapai apa tahiyatul masjid bi fardhin, dengan sholat fardu. Itu yang tadi ya. Jadi emang waktunya udah mepet, kita niat sholat fardu, tahiyatul masjidnya ngikut udah. Tadi kan ada uzur tuh, ada uzur. Jangan memaksakan untuk mengerjakan yang penting tetapi meninggalkan yang terpenting. Ini kan penting nih, tapi akhirnya yang terpenting ketinggalan. Dapat ya dia pahalanya dengan dia mengerjakan sholat fardu, tahiyatul masjidnya kena. Wa tahsulu bi fardin wa wirdin wa sunnatin la bi rak'atin wa salati janazatin. Gini. Bukan begitu maksudnya, bukan begitu. Wa tahsulu dapat, maknanya bukan begitu maknanya. Wa tahsulu, dan bisa berhasil sholat tahiyatul masjid bi fardin, dengan kita mau mengerjakan sholat fardu. Kita datang ke masjid niatnya mau sholat fardu. Nah, sebelum sholat fardu kita tahiyatul masjid dulu. Wa wirdin, atau kita niat ke masjid mau wirid. Mau wirid. Wirid itu apa sih? Wirid itu apa? Wirid itu tidak terbatas pada zikir saja. Antum ngaji ini wirid. Ngaji yang diistiqomahkan itu wirid. Sedekah bisa jadi wirid. Sedekah yang diistiqomahkan itu bisa menjadi wirid. Jadi wirid itu sifatnya lebih umum daripada zikir. Kebaikan yang biasa kita lakukan, kemudian kita istiqomahkan, itu bisa jadi wirid. Ada pengajian di masjid, kita emang udah biasa istiqomah pengajian tersebut, itu jadi wirid. Kita mau ke masjid, niat mau ngaji, disunahkan kita untuk melakukan tahiyatul masjid. Wa sunnatin, atau mengerjakan sesuatu yang sunnah. La bi rak'atin, bukan dikerjakan 1 rakaat, tapi 2 rakaat. Kita mau ngerjain sholat sunat apa? Duhaan itu ya. Duha. Sebelum duha kita tahiyatul masjid terlebih dahulu. Kita mau qiyamul lail 10 terakhir Ramadan. Sebelum kita i'tikaf, tahiyatul masjid dulu. Wa salati janazatin, begitu juga salat jenazah. Kita datang ke masjid nih, jenazah disolatkan di masjid.
Sebelum kita melakukan sholat jenazah, disunnahkan kita tahiyat masjid dulu. Kalau kita nggak kerjakan, makruh hukumnya. Wa yahrumu, dan terhalang apa tahiyatul masjid biha dengan sholat jenazah qaiman, ya, dalam keadaan berdiri. Jadi sholat jenazah tidak bisa digabungkan dengan sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena sholat jenazah berdiri, gak ada ruku, gak ada sujudnya. Wala yajlisu, dan tidak duduk siapa ahad fiha, ya, pada pelaksanaan sholat jenazah. Wahwa, adapun pendapat ini makhtarahu Zarkashi, apa yang telah dipilih oleh Imam Az-Zarkashi. Ahrama yuhrimu, ihram. Nah ini. Wa yuhrimu, dan takbiratul ihram. Wa yuhrimu, dan takbiratul ihram. Siapa ahad, seseorang, biha, dengan sholat jenazah qaiman, dalam keadaan berdiri, begitu. Wa yuhrimu, dan takbiratul ihram. Siapa ahad biha, dengan sholat jenazah qaiman, dalam keadaan berdiri, wala yajlisu, dan dia tidak takbiratul ihram dalam keadaan duduk, fiha, di dalam sholat jenazah. Jadi gitu ya. Pada saat kita mau melaksanakan sholat fardu, disunahkan kita tahiyatul masjid. Mau ngaji di masjid, sunnah di masjid. Mau ngerjakan sholat-sholat sunnah, misalkan qiyamul lail, atau kita datang sholat tarawih dah, ya tarawih belum masuk waktu isya, itu kan sholat sunnah juga tuh, disunahkan kita untuk melakukan sholat jenazah, begitu juga, ya, sholat jenazah. Ya, sebelum kita melakukan sholat jenazah, kita tahiyatul masjid dulu. Begitu udah selesai, berdiri dah tuh kita, berdiri takbiratul ihram, ya, untuk melakukan sholat jenazah. Jangan dilakukan takbiratul ihramnya dalam posisi duduk. Wa qala, dan berkata siapa Al-Asnawi, Imam Asnawi, lau ahrama, apabila takbiratul ihram, siapa seseorang kok ada yang bulat sini ya?
Lau ahrama biha qa'iman tsumma aradal julusa fal qiyasu adamul man'i. Jika seseorang takbiratul ihram, bihanya kembali ke sholat jenazah apa tahiyatul masjid? Takbiratul ihramnya sambil berdiri, kemudian dia ingin duduk. Fal qiyasu adamul man'i. Waqala, dan berkata siapa Al-Asnawi, Imam Al-Asnawi, lau ahrama, apabila takbiratul ihram siapa seseorang, biha dengan tahiyatul masjid, qaiman dengan keadaan berdiri, summa aradal julusa, kemudian dia pengen duduk gitu ya. Begini, berarti ini kondisinya, kasusnya dia nggak kuat berdiri. Bihanya kepada tahiyatul masjid. Niatnya takbiratul ihramnya dia dengan posisi berdiri. Kemudian begitu udah takbiratul ihram, summa, makanya pakai summa bukan pakai wa. Ada jeda. Setelah itu dia ingin duduk, mungkin karena keliengan palanya gitu ya. Keliengan, akhirnya dia melakukan sholat tahiyatul masjid dengan posisi duduk. Summa aradal julus, kemudian dia menginginkan duduk. Fal qiyasu, adapun qiyas adamul man'i, tidak ada larangan. Kiasnya itu tidak ada larangan. Karena apa? Karena ada uzur. Begitu dia Allahu Akbar, palanya kelilingan. Apa itu? 14 keliling. 14 atau 7 keliling? 7 keliling. 7 keliling. 7 keliling. Ini dia duduk. Ini boleh nggak? Boleh. Itu dikiaskan. Kias adamul, tidak ada larangan. Menurut siapa nih? Menurut Damiri. Wal awwalu, adapun pandangan yang pertama itu aujuh. Aujah lebih utama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, irtafa'atil masajidu syakiyatan min ahliha. Alladzina yatakallamuna fiha bikalamid dunya. Irtafa'at, mengangkat, apa al masajidu, masjid, syakiyatan, mengadu min ahliha, daripada penghuni atau orang-orang yang masuk ke dalam masjid. Alladzina yatakallamuna, yang mereka berbicara fiha, di dalam masjid, bikalamid dunya, dengan ucapan-ucapan dunia. Fayastaqbilu hal malaikatu, fatastaqbilu, menghadap akan masajid siapa malaikatun, fatastaqbilu, menerima akan syakiyah siapa al malaikatu, malaikat. Fataqulu, kemudian berkata siapa malaikat, irji'i, kembalilah kamu wahai masjid. Masjid nih naik ngadu, masjid ngadu, naik. Ngadunya sama siapa? Sama malaikat. Kemudian aduan itu diterima sama malaikat. Kata malaikat, kembali kamu. Faqad ba'atsna, aku telah mengutus, kata malaikat, kami telah mengutus, bihalakihim, untuk menghancurkan mereka. Masya Allah.
ketika ada orang yang kumpul di masjid yang obrolannya seputar tentang persoalan-persoalan dunia. Di masjid kagak rego, dia ngadu. Akhirnya aduannya diterima sama malaikat. Kata malaikat, lu balik lagi. Gue udah ngutus teman-teman gue untuk menghancurkan mereka. Gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asraja sirajan fil masjid. Man asraja, barang siapa yang menerangi. Man asraja, barang siapa yang menerangi sirajan dengan lampu, petromak, lampu dengan alat penerangan, fil masjid, di dalam masjid. Siapa orang yang nyumbang lampu di masjid, mata-mata untuk memberikan penerangan buat orang-orang yang sholat, biqadri ma yaduru fil ain, biqadri ma, sekira-kira perkara yaduru yang ada di sekeliling, fil aini, mata, biqadri ma yaduru fil ain, sekira-kira mata dapat melihat, gitu maksudnya. Kalau kita terjemahin atu-atu, puyeng juga kita memahaminya. Biqadri ma, sekira-kira perkara yaduru yang muter fil aini, di dalam mata. Di mata muter-muter, bingung maksudnya apaan. Ya duru kan muter, biqadri ma, sekira-kira perkara ya duru yang muter-muter fil aini, di dalam mata. Sekira-kira perkara yang muter-muter di dalam mata, maksudnya apa? Oh, yang itu asiknya mahamin kitab tuh begitu, bikin penasaran apa sih dimaksudnya begitu. Biqadri ma ya duru fil ain, sekira-kira mata dapat memandang, gitu maksudnya. Bisa ngelihat, kalau gelap kan nggak bisa ngelihat. Orang dia nyumbang lampu, ya sekira-kira orang yang datang ke masjid bisa ngelihat mana mimbar, itu, mana tempat pengimaman, mana kamar mandinya. Lam tazal, maka selalu terus menerus siapa al malaikatu, malaikat, tastaghfiru, memohonkan ampun siapa malaikat, lahu, kepada orang yang nyumbang lampu, madamadzalika, selagi yang demikian itu lampu, madamadzalika dhau, selagi lampu itu fil masjidi, ada di masjid. Tibang lampu doang, sebegitu besar pahala yang Allah berikan. Orang yang nyumbang ya, untuk memberikan penerangan ke lampu, untuk memberikan penerangan di masjid dengan lampu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para malaikat untuk senantiasa memohonkan ampun buat orang tersebut selagi lampu itu masih digunakan untuk penerangan. Madama dzalika dhawu, selagi lampu itu fil masjid, ada di dalam masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man basata, barang siapa yang gelar apa? Hasiran, tikar, karpet. Barang siapa yang gelar hasiran, tikar. Apa hasiran itu? Wa huwa al khashnu, kain kasar itu. Al mansuju, al mansuju yang dianyam. Al mafrushu, yang dihamparkan. Ya tikar, karpet. Sekarang mah tikar jarang udah. Ya, majelis ilmu jarang gelar tikar, ya ada karpet. Masjid, musola jarang orang nyumbang tikar. Ya. Tikar apa itu yang wangi? Terpandang. Masih ada Bang Alek di rumah? Oh ada. Itu nanti bakalan bisa mahal itu Bang Alek. Jadi barang langka, kayak Vespa.
Dulu di musola bawah tuh ya, di makam yang dekat makam Ketupu, aromanya khas banget itu. Siapa orang yang gelar tikar fil masjid, di masjid, gelar karpet di masjid. Ini masjid masuk juga majelis ilmu ini. Ya. Yang gelar karpet, yang gulung karpet. Jadi nggak terbatas hanya di masjid. Masjid ini sebagai sebuah simbol tempat yang baik lah bahasanya itu. Sebagai simbol tempat yang baik. Siapa orang yang dia gelar karpet, gulung karpet fil masjid, di tempat yang baik, masjid, majelis ilmu, lam tazal, selalu senantiasa siapa al malaikatu, malaikat tastaghfiru, memohonkan ampun siapa malaikat lahu, kepada orang yang gelar karpet. Madama dzalikal hasilu, selagi karpet itu ada fil masjid, di masjid atau di tempat yang baik. Luar biasa ya. Jadi nggak cuman bekas rokok doang tuh, bekas rokok doang, tapi antum gelar karpet, gulung karpet, ini karpet nih nanti akan menjadi saksi. Gua dulu digelar sama si Boi gitu. Gua dulu dilipet sama si Boi, mau ngaji si Boi gelar karpet, selesai ngaji si Boi gulung karpet. Ya jelas ini. Nah, malaikat senantiasa memohonkan ampun buat si Boi yang sebelum jamaah datang dia udah gelar karpet, dia udah bersihin. Nggak cuman karpet, ini kan karpet cuman simbol doang. Yang bikin kopi, kopinya juga nanti ngomong, gelasnya juga ngomong. Iya. Ketelnya juga ngomong. Gitu. Makanya kalau urusan kebaikan, berkali-kali saya sampaikan, kita harus ada di dalamnya. Bicara kebaikan kita harus ada di dalam. Tidak harus ada nama kita di dalam struktural. Nggak harus ada. Kalau bicara kebaikan, nggak harus ada nama kita dalam kepengurusan. Kepengurusan apapun. Yang penting ini adalah sebuah kebaikan, kita harus ada di dalamnya. Ini sering banget saya sampaikan ini. Bahkan kita harus jadi keset pun harus rebo. Keset buat lap kaki, kita harus rebo. Kalau itu adalah sebuah kebaikan. Karena keset itu nanti akan menjadi saya pernah tuh baca keterangan ada memang kesalahan dan dosa yang tidak bisa terampuni dengan istighfar, ternyata terampunnya dengan hal yang kecil seperti itu. Maka la tahqiranna bi'amalin saghirin, jangan suka mencela, meremehkan amal baik yang kecil. Bisa jadi amal baik yang kecil itulah yang nanti akan menjadi sabab terampuninya dosa kita. Sama dan sejalan dengan kalimat maqalah mala yujadu fil bahar yujadu fin nahr. Sesuatu yang tidak ada di lautan bisa jadi adanya di sungai. Sesuatu yang tidak terampuni dengan istighfar bisa terampuni dengan gulung karpet, gelar karpet, bikin kopi, buang sampah, gitu. Rokoknya anu ya ini, ampos. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang tadi kita bicarain. Man akhraja. Man barang siapa akhraja, mengeluarkan, membersihkan qadratan, kotoran. Bersihin kotoran, ngeluarin kotoran. Kotoran ai najisan au tahiran, baik kotoran itu najis atau kotoran itu tidak najis, yang suci. Bersihin di mana? Buang kotoran kemana? Dari mana? Minal masjidi, dari tempat baik, dari masjid.
ada kotoran, ada sampah. Kita nggak diemin aja. Iya. Nggak ada, saya udah lucu gitu ya. Pasti rokok yang ketinggalan, itu rokok yang udah nggak ada isinya. Pasti rokok yang ketinggalan di majelis, rokok yang udah nggak ada isinya. Dalam hati, emang di majelis tempat sampah apa ya? Apa susahnya itu bungkus rokok yang udah nggak ada isinya, bawa ada tempat sampah. Saya nih diajarin yang kayak begini nih, bukan diajarin, diomelin saya. Dulu dikasih minum, emang soal ke kiai itu, bawa air mineral yang gelasan, nggak habis, kita tinggal. Sopo sing gelem ngombe sisa banyumu itu? Duduk kiai. Siapa yang mau minum bekas air kamu itu? Bukan kiai aja, belagu. Iya, kalau kiai sisa airnya direbut. Kita udah sisa, main pulang-pulang aja, ditinggal. Siapa yang mau ngerebut air kita? Maksudnya kiai itu, lu bawa pulang. Gitu. Nah ini dari sesuatu yang terkecil. Ya Allah, kiai saya baik banget sama saya. Enggak marah saya. Oh ya, ini pendidikan dari kiai buat saya. Nah, saya terapkan ke abang-abang. Kita bisa terapkan juga ke anak-anak kita. Kalau minum tuh, nah, habisin. Kalau nggak habisin, jangan taruh di situ. Di mana tempatnya? Bawa pulang. Dari hal yang terkecil kayak begitu. Saya, oh iya ya. Saya yang kena banget mas saya. Awakmu duduk, iya. Kamu itu bukan kiai belagu gitu. Kalau kiai maksudnya begitu. Kalau kiai kan sisa airnya pasti jadi rebutan santri. Awakmu duduk kiai. Kamu itu bukan kiai. Ya no, kawan dibawa. Siapa orang yang membersihkan, yang mengeluarkan kotoran, ya baik kotoran itu najis atau tidak najis, minal masjid, dari masjid, ya. Biqadri ma yaduru fil ain, sekira-kira mata memandang. Akhraja, mengeluarkan hu akan man, siapa Allah Ta'ala min a'zami dzunubihi, dari dosa-dosa besarnya. Dahsyat. Begitu antum ngelihat nih, ada antum bekas ngopi ini gelas. Wah, ini bekas ngopi gua. Ilokan airnya gua minum, gelasnya gua tinggal di majelis, gua bawa. Niat untuk apa? Nih, biar dosa-dosa kita diampunin. Allah keluarkan, Allah bersihkan diri kita min a'zami dzunub, dari dosa-dosa yang besar. Sebesar-besarnya dosa. Nah, kesadaran itu yang harus kita muncul. Karena sesungguhnya begini. Kemarin Falak, saya ajak sowan kemana? Ke Kiai Rifki. Apa pesannya beliau? Jangan niat ngaji saja, tapi niat khidmah juga. Khidmah itu tidak harus dengan saya, tapi khidmah dengan majelis. Khidmah dengan majelis. Majelis itu punya kita. Jadi datang ke majelis itu bukan hanya niat untuk thalabul ilm, tapi niat untuk khidmah terhadap majelis. Tidak, kalau niat cuma datang aja, selesai pulang. Itu bekas bungkus rokok tetap ada di karpet. Bekas ngopinya gelas tetap dibagenin aja di situ. Ya. Tapi kalau niat khidmah, oh ya ini majelis, gua harus khidmah sama majelis. Bagaimana? Niat menjaga kebersihan majelis, karena di sini tempat bersemayamnya para malaikat, misal gitu. Apa kata Rasulullah? Apa katanya? Akhrajahullahu ta'ala min a'zami dzunubih. Allah keluarkan, Allah bersihkan dirinya dari besar-besarnya dosa, dari dosa yang besar. Ternyata lembaga pengampun dosa itu banyak. Tidak hanya istighfar. Kita niat menjaga majelis ya, dari segala hal-hal yang kotor, yang tidak sedap dipandang mata. Ini adalah bagian daripada sebuah kebaikan yang pahalanya begitu sangat besar. Sama, santri-santri yang di dalam juga begitu.
Ketika ngelihat ada piring yang kotor, niatin untuk itu. Nggak mau ngelihat kalau ada piring kotor, mau menjaga kebersihan dapur. Ngelihat kamar mandi udah roman-romannya licin, khawatir nanti orang yang buang air kecil kepleset jatuh, dia sikatin. Ngelihat kamar romannya ubinnya udah mulai lengket, dia sapuin, dia pel. Ngelihat kasur romannya nggak tertata rapi, dia tata kasurnya. Kasur mulai udah apek baunya, panas, dia jemur di luar. Ini bagian daripada gitu, ya. Jadi luar biasa ya. Kebaikan itu banyak sebetulnya, tinggal kita mau atau tidak melakukan itu. Nah, mulai per detik ini bikin jadwal pijat falak. Kamar mandi, dapur, aula. Nah, saya nggak mau ngelihat ubin lengket, kamar mandi licin, dapur nggak enak dipandang mata. Jangan sampai ada gelas piring kotor yang numpuk, atau kompor yang penuh dengan minyak. Nanti tutorialnya atau nanti mentornya Bang Rizal sama A.A. Put. Kita udah minta sama beliau untuk menjadi koordinator kebersihan di Pondok Pesantren An-Nasyiin. Jadi kita pengen menampilkan pondok pesantren itu yang bersih, yang enak dipandang mata, majelis ilmu yang bersih, nggak ada kesan kotor, yang enak ketika orang duduk di sini, nggak ada bau, kesan bau, bau apek dan sebagainya. Karena Rasulullah senang dengan yang wangi-wangi, yang bersih-bersih. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, anna dzalika, bahwasanya yang demikian itu, yang demikian mana? Yang demikian mana? Mengeluarkan kotoran yang ada di dalam masjid, majelis ilmu adalah merupakan muhurul huril ain. Muhurul huril ain. Ya, mas kawinnya untuk mendapatkan bidadari. Nah, udah itu aja yang jadi motivasi. Ya, pengen dapat bidadari nggak? Maharnya ternyata menjaga kebersihan masjid, majelis ilmu. Gitu. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, man akhraja, barang siapa yang mengeluarkan adza kotoran minal masjid, dari dalam masjid, bana, maka membangun siapa Allahu Allah lahu kepadanya baitan, rumah istana, fil jannati, di surga. Amin. Anggi mau dapat istana di surga, yang bangun nanti bukan Anggi, Anggi udah tinggal nempatin doang. Kalau di sini Anggi yang bangun rumah bagus, ntar di sono ada yang bangunin. Bukan dibangunin, bangun bukan, ada yang bangunin istananya. Maka istiqomahin aja udah. Dul itu dul, kenal dul, kenal dul. Fadil. Dari pertama datang kemari, emang posisinya di dapur, ampe wayang gini di dapur. Padahal dia sekarang jadi direktur utama Betawi Kreatif. Dia istiqomah untuk ngaji di dapur. Babnya bab matbah, ya, bab perdapuran. Ya emang udah wiridnya begitu dia. Udah biarin. Wiridnya di dapur. Ya, jadikan itu anak tangga untuk memperoleh segala keberkahan hidupnya dia. Ya. Bukan anak dia itu anak musik, anak band. Pertama kali datang rambutnya panjang kayak kalung, celana levisnya bolong-bolong. Begitu ngomong
Lah ini bocah ngomongannya halus amat ini, lembut amat ini. Agak sumbabat sama penampilannya ini. Rambutnya panjang, celana bolong-bolong, pakai kalung, itu pakai aksesoris apaan itu. Begitu kita tanya, lah bocah sopan amat ini. Pertama kali santri di sini ya Dul. Dia datang kemari naik ontel, ntar seminggu kemudian dia pulang ganti pakaian. Rawah meriwayatkan akan hadis ini siapa? Ibnu Majah, Ibnu Majah. An Ibnu Sa'id, dari Ibnu Sa'id Al-Khudri bi isnadin dha'ifin, dengan sanad yang dhaif. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu, janganlah kalian jadikan masajidakum, masjid-masjid kalian, qatturqi, seperti jalan-jalanan, seperti jalanan-jalanan. Dipakai buat tempat lewat doang gitu masjid. Ya. Jangan kau jadikan masjid itu sebagaimana jalanan. Kalau kita munasabahkan dengan tadi itu, seburuk-buruk tempat mana? Pasar dan jalanan. Jangan jadiin masjid sebagai tempat kita untuk ngumpulin dosa. Masjid yang mestinya jadi tempat untuk kita ngumpulin kebaikan, jadi sebagai tempat ngumpulin dosa. Lantaran kita ngobrol urusan-urusan dunia di masjid. Wa hadzal hadis, adapun hadis ini saqitun, ya, saqitun. Hadis sakit, hadis yang gugur sebagian fi ba'din nusakh, di sebagian redaksinya. Ini kajian kitab Ulumul Hadis, ya, mustalah hadis. Hadis ini sakit. Sakit itu bukan sakit. Sakit itu gugur. Sebagian riwayatnya fi ba'din nusakh, ya, sebagian redaksinya ada yang enggak ke bawah. Al-babu tsani asyar fi fadhilatil amaim. Bab yang ke-12 menjelaskan tentang keutamaan imamah. Apa imamah? Jadi bahannya sama, ketika digunakan di tempat yang berbeda namanya beda. Kalau di sini namanya rida. Namanya rida. Ya, selendang. Yang namanya imamah ya di sini, di kepala. Barangnya sama, sorban. Tapi sorban kalau dipakai di sini selendang. Kalau dipakai kepala namanya imamah. Keutamaan menggunakan imamah. Rawah meriwayatkan siapa? Wa'ilatun. Rawah meriwayatkan siapa? Wa'ilatu binul Asqa. Wa'ilah bin Asqa. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya Allah, yusalluna, senantiasa mengkucurkan rahmat dan ampunan, ala ashabil amaim, atas orang-orang yang menggunakan imamah, yaumal jumu'ati, di hari Jumat. Fa'in akrabahul har, namun jika memberatkan ia oleh panas, memberatkan dia pakai imamah karena cuaca panas gitu ya. Fala ba'sa, maka enggak apa-apa, binaz'iha, untuk mencopot imamah, qabla sholati, sebelum sholat, wa ba'daha, dan setelah sholat. Kalau memang kondisi cuacanya panas, akhirnya memberatkan dia, nggak apa-apa dia copot itu imamah, ya.
sebelum dia sholat sama setelah dia sholat. Walakin akan tetapi la yanza'u, dia tidak mencopotnya fi waqti sa'i, pada saat dia berjalan minal manzili, dari rumah, ilal jumu'ati, ya, sampai ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Dari rumah dia pakai tetap. Dari rumah dia pakai imamah, gitu, sampai di masjid. Ntar begitu sampai di masjid, sumpek nih, panas. Emang kagak ada boro-boro AC, kipas anginnya kagak, panas. Boleh dia copot imamahnya, gitu. Dia copot imamahnya. Ntar begitu sholat dia pakai lagi. Pas pada saat sholat nih, dia pakai. Habis sholat panas, dia copot lagi, nggak apa-apa. Wala fi waktu sholat, dan jangan dicopot pada saat sholat. Wala inda su'udul imami al-minbara, dan juga jangan dicopot pada saat imam naik ke atas mimbar. Wala fi khutbatihi, dan juga jangan dicopot pada saat imam sedang memberikan khutbah. Kadza fil ihya'i, demikianlah keterangan yang ada di dalam kitab Ihya. Ya, kalau saya sih jarang pakai sorban, saya belum pede. Biasanya kalau di masyarakat kita kan yang pakai sorban ini yang udah alim gitu ya. Jadi begini, perlu kita ketahui bersama, sunnah itu ada 3 macam. Ada 3 macam sunnah. Yang pertama namanya sunnah adiyah. Sunnah adiyah. Hadis tentang imamah ini seluruhnya dhaif. Banyakan dhaif. Tapi boleh kita jadikan sebagai fadhailun, sebagai sebuah motivasi. Tadi apa sunnah yang pertama? Sunnah adiyah. Sunnah adiyah ini yang kaitannya dengan masalah kultur, budaya, kearifan lokal. Contoh, Nabi sukanya pakai gamis. Karena memang negara Arab, negara yang panas. Pakaian yang paling enak itu dipakai adalah gamis. Ini yang bicara tradisi. Kalau kita bisa pakai gamis, silakan, bagus, ikutin sunnah Nabi. Sunnah adiyah. Tapi jangan kemudian ketika ada orang kagak pakai gamis, kita bilang gak ikut sunnah Nabi. Jangan sampai kita bilang kayak begitu. Ini namanya sunnah adiyah. Boleh dilakukan, boleh ditiru, boleh enggak. Kalau emang kondisi kita emang di Indonesia nih pakai gamis ribet, ya udah, selain gamis apaan? Sarung. Saya di Indonesia termasuk jarang banget pakai gamis. Kalau di Arab, waktu di Libya, ya emang gamisan mulu. Tiap hari kita gamisan. Begitu di Indonesia, kalau pakai gamis kan duduk sila susah. Susah, emang segitu doang. Kalau pakai sarung, enak, kita mau begini enak, mau begini enak, mau begini enak, mau bagaimana juga lagunya enak pakai sarung. Makanya kaum sarungan itu adalah kaum-kaum yang supel. Orang yang sarungan pertanda bahwa dia supel. Karena apa? Mau dibawa kemana juga enak. Di dalamnya juga enak. Adem. Enak, adem. Kalau bahasa orang Jawa isis, namanya isis. Isis enak. Siwur, angin enak. Oh, coba. Bener-bener. Apalagi kalau udah berumah tangga. Apalagi iya. Kalau udah berumah tangga paling enak. Nggak usah pakai buka apa namanya? Hak tuh, gesper. Narik aja dari atas, dari bawah. Nih, enaknya sarung. Cuma santri-santri tolong kalau tidur pakai sarung juga pakai sepak. Kalau enggak khawatir burungnya terbang kemana-mana nanti.
Mending kalau terbang ya, kalau ada kelapa pipih. Ini curut. Tolak ya, tolak ya. Kita ngelihatnya nggak tega. Wih. Lagi japluk aja. Jadi ini sudah apa tadi? Sudah adiyah. Gamis, sorban termasuk orang adiyah. Kalau emang kita masih belum pede, kita nggak mau pakai gamis, nggak apa-apa. Nggak pakai sorban, nggak apa-apa. Kalau kita pakai sorban, niatin ngikutin sunnah Nabi. Jangan kemudian ketika kita udah pakai sorban, kita merasa bahwa kita lebih baik dari orang lain. Itu yang salah. Ini yang salah. Ketika kita kemana-mana pakai sorban, Jumatan sorban, sholat berjamaah pakai sorban, kita udah merasa bahwa kita ini paling baik dan lebih baik dari orang lain. Ini yang salah. Pakai sorban niatnya ngikutin sunnah hadiahnya Rasulullah. Kalau emang kita merasa belum pede, nggak usah, nggak apa-apa. Saya termasuk jarang juga pakai sorban, karena nggak pede saya. Kultur masyarakat di Betawi, orang yang udah pakai sorban itu rata-rata orang yang udah jago baca kitab. Ngerinya saya pakai sorban, suruh baca kitab, saya gagapan. Makanya saya, ntar dulu dah. Paling pada waktu tertentu aja. Antum mau pakai sorban, silakan, nggak apa-apa. Bagus, niatin ikut sunnah Nabi. Tapi jangan kemudian yang pakai sorban merasa lebih baik daripada yang tidak pakai sorban. Yang nggak pakai sorban, jangan menghina yang pakai sorban. Hah? Makanya dulu tuh orang-orang kita kalau pakai sorban, kalau udah kiai-kiai yang besar, itu sorbannya warna hijau. Ntar ada di sini, warna hijau. Ada simbol-simbol itu. Nah kita enakan begini, enakan pakai sarung. Lah kayak batik ini kan kearifan lokal ini. Kearifan lokal. Coba dah kalau kita misalkan haji. Pakaian-pakaian negara-negara tertentu itu beda-beda. Orang Afrika itu pakai gamis yang cerah-cerah, terus ada yang motifnya kembang-kembang. Orang Afrika. Cerah-cerah. Lah kita nggak bisa salahkan, itu emang udah bagian daripada budaya lokal mereka. Orang Arab polos-polos. Polos, putih, kan hitam, orang Arab. Kita pakai batik. Lah saya pakai sarung nih sama orang Afrika ditawain. Perempuan. Dikata perempuan kita. Karena di Afrika yang pakai begini ini orang perempuan. Akhirnya apa? Kita saling bertukar budaya. Orang Afrika yang tadinya nggak pakai kopiah hitam, saya kasih kopiah hitam. Dia pakai, masya Allah, cakep banget hitam semuanya. Ya. Ya. Yang kelihatan cuma giginya doang, begitu dia nyengir. Ya. Itu orang Afrika, hebatnya, giginya putih-putih. Buat menyinari, karena semuanya. Nah, ini jangan akhirnya kemudian dijadikan sebuah persoalan. Sunnah adiyah, kalau emang kita bisa dan sanggup untuk menjalaninya, silakan jalani. Kita nggak bisa pun nggak dosa, kita nggak jalani. Pakaian adiyah gitu. Ada. Sama lagi masalah makanan. Rasulullah kalau makan pakai tangan. Karena memang di negara Arab itu jarang sekali makanan lauk pauk yang bersayur, berkuah. Jarang sekali. Paling kalaupun ada cuma namanya syurbah. Syurbah nggak pakai ada isinya. Kalau kita kan di sini sayuran banyak isinya. Ada jagung, ada apa namanya itu? Ada jagung, ada apa namanya? Ninjol, ada kacang, ada paya. Jadinya apa? Serasa. Kalau di sono sayur ya sayur kuah doang. Makanya nggak usah pakai sendok, cukup dikokop. Kalau kita emang banyak isinya. Jangan akhirnya kita memaksakan untuk mengikuti sunnah adiyah. Diundang makan prasmanan di restoran. Dikasih sendok, kagak mau. Dia ubah-ubah. Ya Allah. Ini untuk masalah makanan. Jadi pakai tangan langsung. Kalau emang kita bisa lihat kondisinya, yang kita makan emang bisa pakai tangan,
silakan pakai tangan, niatin ikut sunnah adiyahnya. Giliran makan bubur ayam mah, ya pakai sendok. Giliran makan bakso mah pakai sendok. Iya, lu ngapa kagak pakai sendok? Sunnah Nabi. Pala lu. Iya. Itu ya. Nih harus paham nih kita. Sunnah adiyah. Ya sama ada kita dari urusan apa namanya? Sedekahan. Kalau zaman dulu kan, kalau di Jawa masih sampai saat ini. Ketika sedekahan nggak ada prasmanan. Jadi makanya panitianya banyak kalau di Jawa. Betul nggak? Jadi kita duduk nih tamu-tamu, makanan dibawain sama panitia. Gitu Bang ya. Nah, orang-orang kota mungkin kemarin nih udah dirubah cara begitu. Tamu kali pengen makan yang ini nggak doyan, dia pengen milih yang ini. Akhirnya kita bikin prasmanan. Ini bagian daripada budaya, nggak bisa kita salahin. Itu. Ini namanya sunnah adiyah. Ya. Kearifan lokal. Nabi senengannya makan madu, yang manis. Akhirnya kita saklek pengen ikutin yang sunnah adiyah. Ini kita kalau nggak minum yang manis-manis, nggak ikutin sunnah Nabi. Akhirnya ada orang kena diabetes, udah kalau mau sembuh ikutin sunnah Nabi, minum yang manis-manis, dibikinin teh manis. Gua kena ini gula, udah ikutin sunnah Nabi, begitu diminum nambah gulanya. Nah, ini salah di dalam memahami sunnah. Paham ya? Sunnah adiyah. Sorban termasuk di dalamnya. Pakai gamis termasuk di dalam. Kalau kita emang pakai batik, ya batik itu nggak apa-apa. Yang kedua namanya sunnah jabaliyah. Kita bahas secara global aja deh. Sunnah jabaliyah. Sunnah jabaliyah itu yang lebih pada bawaan lahir lah. Bawaan lahir. Karakter. Contoh begini. Ada yang doyan pete sih. Ada yang doyan pete. Ada yang doyan pete. Emang dari musil doyan pete. Ada yang kagak doyan pete. Ada yang doyan jengkol. Ada yang doyan jengkol, ada yang kagak doyan jengkol. Ada yang doyan susu, ada yang nggak doyan. Ini namanya jabaliyah. Karakter, bawaan lahir, bawaan dasar. Bawaan dasar. Nabi, ada makanan yang Nabi suka. Ada juga makanan yang Nabi kurang suka. Cara tidurnya Nabi itu begini. Nabi kalau tidur gimana caranya? Miringnya kemana? Kanan. Ini namanya sunnah jabaliyah. Kita kalau emang bisa tidur model kayak begitu, niatin ikut sunnah Nabi. Kalau nggak bisa jangan dipaksa. Kalau kita tidur miring kanan akhirnya, ini baal di tangan nih. Baal, jangan dipaksain. Udah, nelentang. Hah? Tidur celentang. Celentang nggak bisa juga. Tengkurap. Ini namanya sunnah jabaliyah. Jangan, wah ini tidurnya nggak ikut sunnah Nabi nih. Kalau kita mau ikutin, niatin ikut sunnah. Kalau nggak bisa jangan dipaksain. Sama minum madu. Nabi sukanya madu. Kita nggak suka madu, kita paksain. Oke. Ya nggak? Ini namanya sunnah jabaliyah. Nah, yang ketiga ini yang terpenting. Sunnah tasyri'iyah. Sunnah tasyri'iyah. Sunnah tasyri'iyah itu yang seperti apa? Kayak sholat sunat duha, baca Al-Quran, duduk di majelis ilmu. Ini yang menjadi kesukaan Nabi, yang menjadi syariat. Sedekah. Yang terpenting apa? Akhlakul karimahnya Nabi, itu sunnah tasyri'iyah. Akhlaknya Nabi. Mohon maaf, terkadang kita
pada memprioritaskan yang sunnah adiyah dan sunnah jabaliyah, sementara kita lupa dengan sunnah tasyri'iyah. Hanya persoalan kayak, itu sarungnya terlalu glosor. Akhirnya habis dimaki-maki. Akhirnya jadi pada ribut. Wah, itu khutbah nggak pakai sorban. Akhirnya pada ribut. Yang tasyri'iyahnya kagak dipakai. Udah, sunnah tasyri'iyah itu ya akhlaknya Nabi Muhammad. Salat tahajudnya beliau, salat duhanya beliau, memaafkannya beliau. Sifat apa namanya? Sifat pemurahnya beliau. Itu sunnah tasyri'iyah gitu ya. Paham ya? Jadi ada berapa sunnah? Apa aja? Adiyah, jabaliyah. Yang terpenting yang harus kita lakukan yang mana? Yang tasyri'iyah. Kalau yang adiyah, jabaliyah disesuaikan. Kalau emang kita bisa, jalanin. Nggak bisa, nggak dosa kita tinggalin. Gitu ya? Ini ngaji nih, tasyri'iyah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-amaimu imamah tijanul arabi, mahkotanya orang-orang Arab. Tijan, mahkota. Ai hiya, yakni imamah lahum bagi orang Arab, bimanzilati tijan, menempati tempatnya mahkota, lil muluki bagi para raja-raja. Li'annahum, karena sesungguhnya orang-orang Arab aktsaru ma yakununa, kebanyakan mereka, maknya ini mak mausuliyah, mak masdariyah. Aktsaru ma yakununa, kalau kita takwilkan aktsaru kaunihim gitu. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka orang Arab, aktsaru ma yakununa, kebanyakan mereka bil badawi, ada di pedesaan-pedesaan. Jadi imamah ini adalah pakaiannya para raja-raja, mahkotanya orang-orang Arab. Waru'usuhum, dan kepala-kepala mereka maksyufatun, terbuka. Wal amaimu, sementara orang yang menggunakan imamah fihim, di dalam kelompok mereka orang-orang Arab, qalilun, sangat sedikit. Maka kemudian sangat terhormat bagi orang-orang Arab yang dahulu kala ketika mereka menggunakan imamah, karena imamah itu sama seperti pakaiannya para raja. Fa idza wada'u, ketika mereka meletakkan al-amaima, imamahnya, wada'u, mereka meletakkan izzahum, kemuliaan mereka. Jadi dilambangkan dengan kemuliaan. Ketika orang saat itu menggunakan imamah, itu nggak sembarangan. Yang menggunakan imamah di kalangan orang-orang Arab itu nggak sembarangan, adalah orang-orang yang mulia. Ketika mereka sudah menggunakan itu, ini bisa menjadi sebuah simbol kemuliaan. Ya. Rawa, meriwayatkan akan hadis ini siapa? Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, wa isnaduhu, adapun sanadnya dhaif. Qala al-Manawi, berkata Imam al-Manawi, lafzu riwayat Dailami, lafaz riwayatnya Imam Ad-Dailami, wada'allahu izzahum, Allah akan meletakkan kemuliaan mereka. Di dalam riwayatnya Imam Ad-Dailami ini redaksinya adalah wada'allahu izzahum, Allah akan meletakkan kemuliaan mereka. Kaza, demikianlah keterangan fi Sirajul Munir, di dalam kitab Sirajul Munir.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ammamu, menggunakan imamahlah kalian semua. Fa innal malaikata, karena sesungguhnya malaikat, ta'ammamat, menggunakan imamah. Menggunakanlah imamah kalian semua, karena sesungguhnya malaikat itu semuanya menggunakan imamah. Ya kalau emang abang-abang nih udah pede, pakai aja besok Jumatan imamah. Ya. Yang imamah itu yang di atas salat. Hah? Ada mushaf salatnya. Ada salatnya. Wih, Bang Boboy. Kalau Bang Boboy sih pantas, gede, tinggi. Kalau kayak saya Cimloy. Iya. Mau pakai apa? Eagle. Siapa itu? Si Doni kelakuan apa? Kalau Bang Boboy sih pantas. Iya. Ayu'azzimuna. Mana tadi? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala subhanahu wa ta'ala wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Allah, yusalluna, mengagungkan, ayu'azzimuna, mengagungkan, ala ashabil amaim, atas orang yang menggunakan imamah. Ay alladzina yalbasuna, yaitu orang yang menggunakan atau memakai imamah. Kapan? Yaumal jum'ati, dari Jumat. Fayata'akkadu, menjadi kuat, apa lubsuha, menggunakan imamah, fi dzalikal yaum, pada hari itu, wa yundabu, dan disunnahkan, lil imam, bagi imam, ayazida, untuk menambah, fi husnil hay'ah, dalam bagusnya penampilan. Jadi disunnahkan, sangat dianjurkan bagi imam untuk menggunakan imamah. Buat apa? Buat penampilan, biar penampilannya bagus. Nah, ini kan bagian daripada metodologi dakwah, kan gitu ya. Metodologi dakwah itu, ya bagaimana orang yang melihat kita itu merasa tertarik. Tetapi jangan itu aja, itu adalah bagian, satu dari bagian-bagian metodologi dakwah. Yang terpenting adalah bagaimana isinya, isi daripada dakwah. Kalau sekarang kan justru yang luarnya, kulitnya yang dipentingin, penampilannya kayak ulama kubra. Iya. Pakai gamis, sorban sampai ngengser. Ya. Pakai kacamata, padahal kagak min. Malam-malam pakai kacamata hitam lagi. Hah? Ayo, oilnya isinya cuma lelucon doang. Nah. Ini motifnya udah beda gitu. Nah, kalau mau pakai dah, cuma niatin ngikutin sunnah Nabi. Kalau saya jarang pakai. Wa yundabu, disunahkan, lil imami, bagi imam, ayyazida, untuk menambah, fi husnil hay'ah, di dalam bagusnya penampilan. Rawa, meriwayatkan akan hadis ini siapa? At-Tabarani, Imam Tabarani, an Abi Darda, dari Abi Darda, wa huwa hadisun dhaif, hadis dhaif. Ini hadis dhaif. Kata demikian keterangan, qala, berkata akan hadis ini siapa? Al-Aziz, Imam Al-Aziz. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, farqu ma bainana, perbedaan antara kita, wa bainal musyrikin, dan antara orang musyrik, al-amaim, imamah. Ini saya kurang pas ini. Perbedaan antara kita dengan orang musyrik itu adalah imamah. Ya nggak apa-apa, kita baca aja ya. Perbedaan antara kita dengan orang musyrik adalah imamah. Alal qalanis. Qalanis itu apa? Bentuk apa? Mufrad, jamak, tak? Jamak apa? Mufradnya? Tahun besok boleh nikah. Udah bisa jawab. Qalanis. Alal qalanis, atas peci-peci. Jadi imamah itu yang sebetulnya dia dipakai. Ini kita pakai kopiahnya bukan kopiah yang begini, kopiah yang bulat, terus baru dilibet-libet. Jadi bukan langsung dipakai di kepala, pakai kopiah dulu, gitu, baru dilibet-libet. Gitu.
Yang membedakan antara kita dengan orang musyrik adalah imamah di atas kepalanya. Di atas kepala, di atas apa? Pecinya. Ai lubsul imamah, yakni memakai imamah alal qalansuah, di atas pecinya. Apa itu peci? Apa itu al qalansuah? Wahya adapun qalansuah ma yulafu alaihi al imamah. Ya. Sesuatu yang dibalutkan atasnya imamah. Sesuatu ma yalufu, sesuatu yang dibalutkan alaihi atas ma apa al imamah itu imamah. Sesuatu yang dibalutkan, ya, di atas imamah itu namanya qalansuah, ya, peci. Fal muslimuna, adapun orang-orang muslim, yalbasunal qalansuah, mereka menggunakan peci. Wa fauqaha, adapun di atasnya peci, al imamah, imamah. Wa lubsul qalansuah, menggunakan peci saja, wahdaha, ya, hanya peci saja. Wa lubsul qalansuah, menggunakan peci wahdaha, cuman dia doang. Maksudnya apa? Menggunakan peci doang tanpa imamah. Zayil musyrikin, menyerupai orang musyrik. Maksudnya apa? Orang-orang Yahudi itu kan orang-orang apa? Patikan. Makanya sini, gini kan? Ya. Ceplokan doang itu, ceplokan. Itu mungkin itu kali barangkali. Ya. Nah, peci yang kecil yang kayak batok kelapa. Ini jangan dipakai buat dakwah nih, jadi dalil. Yang kagak pakai imamah seperti orang musyrik. Kacau itu. Ya, nggak apa-apa, ini buat hazanah keilmuan kita. Jadi menggunakan peci saja itu seperti orang. Falubsul imamah, menggunakan imamah, sunnatun, sunnah. Rawa meriwayatkan akan hadis ini siapa? Abu Daud, Imam Abu Daud, wa Tirmidzi an Rukanah, dari Syekh Rukanah, Imam Rukanah. Bi dhammir ra, dengan di dhammir ra-nya, ru, wa takhfifil kaf. Ruka. Ya, Rukanah. Rukana ibnu Abdi Zaid, Rukana ibnu Abdi Yazid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallat al malaikatu 'alal muta'ammimin. Sallat, membaca atau meminta ampunan siapa al malaikatu, malaikat, 'alal muta'ammimina, atas orang-orang yang menggunakan imamah. Malaikat senantiasa memohonkan ampun untuk orang-orang yang menggunakan imamah. Ai da'at, atau doa lahum, kepada orang yang menggunakan imamah, bil barakati, dengan keberkahan. Malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang menggunakan imamah, mendoakan untuk mereka mendapatkan keberkahan. Wastaghfarat, dan malaikat memintakan ampun lahum, buat orang-orang yang menggunakan imamah. Kapan? Yaumal Jum'ati, hari Jumat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatani, 2 rakaat, bi imamatin, dengan menggunakan imamah, khairun, lebih baik, min sab'ina rakaatan, daripada 70 rakaat bila imamat, tanpa imamah. 2 rakaat dengan imamah itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa imamah. Kalau yang dipakai di sini bukan imamah, ya. Sorban ini mah, rida namanya. Selain imamah yang dimaksud, ya, rakaatan bi imamah itu yang di sini. Kopiah dulu baru dilibet-libet imamah. Silakan yang mau praktekin biar 2 rakaatnya sama dengan 70 rakaat. Rawahu, meriwayatkan akan hadis ini siapa? Ad-Dailami an Jabir, dari Jabir. Qala al-Manawi, berkata Imam Nawawi, li anna sholata. Nah, ini alasannya nih, kenapa 2 rakaat salat dengan imamah itu jauh lebih baik daripada 70 rakaat tanpa imamah. Li anna sholata, kata Imam Al-Manawi, karena salat hadratul malik, ya, itu sama seperti kita menghadap raja. Orang sholat itu sama dengan kita menghadap raja. Siapa? Halo. Waddukhulu ila hadratil malik, dan masuk ke hadapan malik.
ke rumah kekerajaannya raja. Wa dukhulu ila hadratil malik, dan masuk ke istana raja. Bi ghairi tajammulin, tanpa dandan. Tanpa dandan. Tanpa apa? Berhias. Orang sholat, kenapa? 2 rakaatnya itu jauh lebih baik dengan imamah. 2 rakaat dengan imamah jauh lebih baik daripada 70 ya. 70 lebih baik daripada tanpa imamah. Karena orang sholat itu sama seperti orang dia mau ngadep raja. Dia mau masuk ke rumah raja. Nah, orang mau masuk ke rumah raja kudu dandan, kudu berhias gitu. Khilaful adab, ketika seseorang dia sholat kagak berhias, kagak dandan, ini menyalahi aturan adab. Dia berlawanan dengan adab. Artinya begini, kalau memang kita belum bisa dengan itu, ya, paling tidak sholat kita kudu rapi, ya, kudu rapi, pakaiannya bersih. Nggak cuma bersih, itu yang terpenting suci. Sarungnya begitu juga, tempatnya begitu juga, begitu ya. Nah, jadi karena kita sholat, nah ini alasan yang bisa diterima nih. Kita sholat itu sama kita ngadep raja. Bahkan rajanya raja, maharaja. Kita masuk ke istananya raja, maka harus kita dandani, ya. Kita mau berhadapan dengan rajanya para raja, Allah. Ya. Berlaku di rumah dan masjid. Halo? Halo? Iya bang? Oh ya, oke. Paket, ya, tunggu. Iya nggak, ini antar ada satu kayak gitu. Ini tidak hanya berlaku di masjid, di rumah pun ya, berlaku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ammamu, menggunakan imamahlah kalian semua, fa inna syayatina, karena sesungguhnya syaitan, fa inna syayatina, karena sesungguhnya para syaitan, la tata'ammamu. Syaitan itu nggak ada yang pakai imamah. Ta'ammamu, menggunakan imamahlah kalian semuanya, fa inna syayatina, karena sesungguhnya syaitan, la tata'ammam, tidak menggunakan. Tapi banyak yang pakai imamah kelakuannya. Gimana? Pakai? Yang kencengan dikit ngomongnya. Siapa itu tadi? Oh, saya dulu. Pakaian itu berpotensi untuk riya. Pakaian berpotensi untuk sum'ah. Pakaian berpotensi untuk ujub. Pakaian berpotensi untuk kiber. Coba. Kita dalam satu acara pakai pakaian yang rapi, kemudian pakai sorban, pakai kopiah putih, penampilan kita beda dengan yang lain. Kalau kita nggak bisa jaga hati, bahaya. Bahaya sampai kemudian orang menyambut kita dengan sebegitunya gitu. Ada kiai-kiai tertentu ketika beliau diundang nggak mau disambut dengan kayak begitu. Untuk apa? Menjaga hati. Jangan sampai nanti muncul ujub di dalam dirinya. Lihat orang pada ngormatin gua. Nah, itu. Sama, kita pakai BHS juga begitu. Niatnya jangan pakai BHS niatnya jangan riya. Niatnya tasyakkur ilallah. Jangan sampai biar ditongolin banget tuh begitu duduk BHS-nya. Biar orang pada baca semua. Lihat aku pakai BHS. Apapun punya potensi untuk kita lihat ya. Apapun itu. Ya. Emang nggak gampang kita
Ngelurusin hati itu nggak gampang. Menjaga hati itu nggak gampang. Makanya ada bahasa bersembunyi di dalam keramaian itu, ya ke sana barangkali maksudnya. Bersembunyi di dalam keramaian, bagaimana kita menekan diri kita bahwa diri kita ini bukan siapa-siapa. Diri kita bukan siapa-siapa. Kalaupun kemudian orang-orang itu ya, menghormati kita, memuliakan kita, kita mengukur diri bahwa kita tidak layak untuk dihormatin seperti itu. Belum layak lah. Kalau kayak begitu kita nerima, ini kita gila kehormatan. Gila kehormatan. Pengennya dihormatin tuh sama orang. Saya senang tuh sama kiai-kiai yang suka memasturkan diri. Beliau bersembunyi di dalam keramaian. Nggak mau sampai akhirnya dilulukan gitu. Bahasanya ketika kita puji, siapa sih saya? Nggak usah ngomong gitu. Terus terang, semuanya kita rata-rata paling nggak tahan ketika dipuji orang. Nggak tahan itu. Dahsyat itu. Virus yang sangat dahsyat. Virus yang mematikan itu. Nah, kalau Persia sih nggak apa-apa. Kalau Persia sih nggak apa-apa. Menguntungkan. Apalagi insya Allah hari ini ada yang mau ngedilin barang saya nih, Bang Aji. Bang Aji main kuat-kuatan mental sama Pak Haji Bay. Pak Haji Bay udah WA saya nih, Bang Haji. Sampai di mana tadi? Virus. Ta'ammamu, ya. Ta'ammamu, gunakanlah imamah kalian semua, fa inna syayatin, karena semua syaitan la tata'ammam, tidak menggunakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kita tinggal malam besok ya. Malam besok ngaji nggak? Ngaji dikit aja. Banyak ya. Malam ini udah dulu sampai sini. Boleh ya? ini jawaban yang saya tidak harapkan ini. Sepertinya beliau lelah. Ya udah sampai sini aja dulu deh. Pas banget kita besok nih tawakuf masalah puasa. Tadinya saya pengen tuntaskan yang ini, bab imamah. Cuman emang Bang Jepri udah ngomong udah. Iya. Enggak ya Bang ya. Enggak, besok kita lanjutin. Besok hadir ya. Besok kita buka bersama bareng-bareng di sini, ya. Seadanya aja dah. Jam 4:30 harusnya udah datang. Kita tahlilan dulu. Kita menyaksikan dulu anak-anak kita cerdas cermat besok. Cerdas cermat. Ada anaknya Aput dan alumni periode awal kita undang juga. Kayak anaknya Bang Rizal, Rasha, terus anaknya Bang Aput, Intan, terus Azmi, yang angkatan madrasah diniyah yang pertama. Kita undang besok. Yang mau menyaksikan besok, ya. Cerdas cermat anak-anak kita, pesantren cilik. Jam berapa? Pada asar pembacaan. Harapan saya bisa hadir semuanya, kita bisa bareng-bareng ya, silaturahim buka puasa bersama. Kalian nanti kita menyaksikan pemberian penghargaan buat anak-anak kita. Nah itu kita lanjutkan nanti sholat tarawih di sini dan baca kitab. Setelah itu kita tawakuf dan musafahah. Selebihnya nanti kita persiapan dah tuh buat 10 terakhir Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wa tudhu ilayya inda hajati ilayhi.
Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani warzuqhu ilayya inda hajati ilayhi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani warzuqhu ilayya inda hajati ilayhi. Rabbi fa'ana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim